Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di tempat ini, ada dimanapun berada, Tuhan yang mengikuti saat teduh saat pagi hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami akan terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik Tuhan. Engkau ada selalu buat setiap kami Yesus. Oh Yesus, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik Yesus. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahlah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Kau baik, Kau baik. Haleluya. Berkat-Mu ada setiap kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang selalu melimpah buat setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, Kau sudah sediakan buat hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, kasih-Mu yang sempurna buat hidup kami Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kau segalanya bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya Engkau yang kami sanjung tinggi Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Yesus. Hanya Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang disembah. Oh Yesus, kasih setia-Mu tak pernah habis di hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap hidup kami, Engkau yang ada buat setiap kami Yesus. Penuh hatiku
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang kuasa-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya Yesus, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu selara. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan, ya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat, ya Yesus, selalu bersyukur kepada-Mu, Yesus. Kami akan selalu menyembah Engkau, Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu,
Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu. Terus menyembah Engkau Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Sirawala sikara barata kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, terima kasih. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Berdua di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku Bapa, ku bersyukur
yang peduli hidup kami Yesus. Kau selalu ada bersama kami, ku selalu bersyukur, ku selalu memuliakan namamu Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bersama kami Yesus. Kami akan selalu mengucap syukur Bapa, sebab Kau baik Tuhan. Kau selalu ada buat hidup kami Tuhan. Kau yang menuntun kami Yesus. Rancangan-Mu yang indah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang mengerti atas setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya pujian ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami akan menunaikan doa-doa syafaat kami Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Moan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Buat pagi yang indah, buat hari yang Kau beri, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur dan bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang-Mu. Jikalau Engkau masih memberi nafas hidup bagi kami, semata-mata oleh kasih-Mu yang begitu besar, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa syafaat, kami melepaskan shalom untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Kami melepaskan berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, menjelang pemilu, kami tahu Tuhan, kami merasa tidak mampu. Kami perlu Engkau, kami perlu campur tangan Tuhan di dalam pemilihan umum mendatang. Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu terjadi bagi bangsa ini, supaya banyak Tuhan bangsa kami ini yang diselamatkan, supaya banyak Tuhan bangsa kami yang bertobat. Oh Yesus, kami rindukan lawatan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran. Oh Tuhan, Engkau berkati juga TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara ini, sehingga Tuhan pemilu boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga demokrasi Tuhan boleh ditegakkan di negara ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pemerintah-pemerintah yang ada dari tingkat pusat hingga tingkat RT RW yang terendah sekalipun. Engkau juga memberkati, supaya Engkau juga berikan roh takut akan Engkau di dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan yang ada. Tuhan, nyatakan, Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini, bagi hamba-hamba Tuhan khususnya. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Immanuel Community. Tuhan, memberkati semua hamba-hamba-Mu, berkati mereka dengan urapan-Mu, dengan pertolongan dan perlindungan-Mu. Berkati Tuhan, khususnya yang ada di Efrata, dari Ibu Gembala Penasehat kami, Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya beserta seluruh keluarganya. Engkau berikan Tuhan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima.
Tuhan perlindungan atas seluruh keluarganya Engkau nyatakan, Engkau berikan roh sukacita dan damai sejahtera-Mu ada bersama mereka. Tuhan memberkati sehingga di usianya yang lanjut boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala Handoyo Lim yang Tuhan sudah berikan Tuhan untuk mengemban tugas di Efrata ini. Tuhan Engkau berkati, berikan Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan yang baru yang daripada-Mu, pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Tuhan nyatakan sehingga ada pesan-pesan Tuhan menjelang Natal. Tuhan nyatakan atas hamba-Mu sehingga tersampaikan bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada di Efrata khususnya. Tuhan Engkau memberkati juga kesehatan hamba-Mu, berikan perlindungan bagi kedua putrinya juga Engkau nyatakan. Tuhan berikan kekuatan yang baru mengalir, kesehatan yang prima Tuhan pulihkan terus menerus, sempurnakan hingga hamba-Mu boleh sehat kembali, boleh kuat kembali, boleh melayani dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para hamba Tuhan yang ada di Efrata yang membantu tugas beliau. Juga Engkau berkati dengan berkat yang sama yang tercurah dari tempat-Mu yang maha kudus atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca menjelang Natal, tahun baru tutup tahun maupun ibadah sulung. Berikan cuaca yang cerah, berikan cuaca yang indah sehingga kami boleh semangat untuk beribadah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan juga Tuhan kekompakan, kesatuan di antara para pengurus yang ada. Tuhan berikan satu unit yang indah Tuhan sehingga Natal boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga saat ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sakit, yang membutuhkan pertolongan-Mu. Anak Niko, Bapak Sutresno, Tuhan Ibu Widi, Ibu Vina, Tuhan yang berada di rumah sakit maupun yang anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang sanggup Tuhan menjadi Yehova Rafa penyembuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah menanggung sakit penyakit mereka di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Hamba-Mu percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang heran dan ajaib Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Karena kami percaya sesuai janji firman-Mu, di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya Engkau sudah membantu dan menolong dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa juga anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam kesulitan apapun. Berikan solusi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan. Sehingga mereka Tuhan yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semua boleh semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin menuntun di dalam langkah-langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Roh Kudus yang akan melanjutkan lebih dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada di hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati bahwa di dalam Tuhan di pagi hari memberikan kekuatan, semangat, dan juga hati kita dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Sharing firman Tuhan pagi hari ini yaitu bersyukur buat penyertaan Tuhan.
2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tentu selama 1 tahun ini banyak hal yang kita alami. Tapi kalau kita bisa sampai hari ini dan di penghujung tahun 2023, kita patut bersyukur atas semua yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, bahwa kita patut bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Mazmur 44 ayat 7-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, ini adalah nyanyian pujian yang disampaikan oleh Bani Korah kepada Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa menyertai perjalanan bangsa Israel. Ketika Bani Korah menaikkan puji-pujian, menaikkan syukur di dalam penyembahannya kepada Tuhan, Bani Korah sedang merenungkan perjalanan hidup bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel ketika menuju ke tanah perjanjian sangat sekali penuh dengan persoalan demi persoalan. Keluar dari Mesir, bangsa Israel harus menghadapi laut teberau, lalu menghadapi padang gurun, bangsa-bangsa asing yang seringkali mengancam keselamatan mereka. Bahkan mereka pun harus berhadapan dengan orang Kanaan, suku Kanaan yang besar-besar, ya kan? Apalagi harus meruntuhkan tembok Yeriko dan banyak sekali tantangan-tantangan, peperangan demi peperangan yang bangsa Israel harus hadapi. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu, Bani Korah, pemazmur, mereka sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi menariknya, saudaraku, ya, kalau Bani Korah itu bersyukur atas penyertaan Tuhan, karena bangsa Israel akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu tanah perjanjian. Tanah yang memang diberikan kepada Allah, kepada bangsa Israel, saudaraku. Bani Korah, pemazmur ini ketika menyanyikan syukur, pujian, penyembahannya kepada Tuhan, sebenarnya mereka itu percaya bahwa keberhasilan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, melewati segala kesukaran, tantangan demi tantangan, itu karena Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena yang lain, saudaraku. Ini menariknya di Mazmur 44 ayat 7-9. Dan biarlah ini juga menjadi perenungan buat kita. Karena 2 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2023. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Karena kalau kita bisa melewati sepanjang tahun 2023, kita tahu 1 tahun ini mungkin buat kita, buat Anda adalah tahun yang sangat mengerikan, tahun yang penuh dengan air mata, tahun yang penuh dengan lika-liku, tahun yang penuh dengan persoalan. Mungkin sepanjang tahun 2023 ini
Ya, di depan kita ada tembok yang tebal yang menghalangi perjalanan hidup kita, yang membatasi ruang gerak kita, sehingga kita merasa bahwa tahun 2023 itu tahun yang penuh persoalan, kesukaran demi kesukaran. Tapi kalau hari ini tanggal 30 Desember 2023, kita akan mengakhiri tahun 2023 ini. Kalau kita bisa melewati semua kesukaran, tantangan, kita patut bersyukur. Itu karena Tuhan. Itu karena anugerah penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa melewati semua itu. Tahun ini mungkin engkau ada di ruang ICU, di rumah sakit karena sakit penyakit yang kau derita. Mungkin tahun ini hutang piutang yang begitu besar. Mungkin kau sedang mengalami persoalan rumah tangga yang rumit. Tapi kalau pagi hari ini hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, persoalan kita selesai, kita patut bersyukur. Itu semua karena Tuhan. Pemazmur tadi berkata, Bani Korah berkata, bukan karena anak panah, bukan karena pedang kami mengalami kekuatan. Anak panah bicara keterampilan, saudara. Mungkin kita adalah orang yang berpendidikan, orang yang pintar, orang yang berpengalaman, punya banyak skill di dalam hidup ini. Tapi kalau kita bisa melewati semua persoalan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tahun 2023 ini yang menjadi tahun yang berat bagi Anda. Kalau Anda bisa melewati, itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita ini berpengalaman, ya, bukan karena kita pintar, ya, tapi itu karena penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Efratah Community khususnya, dan Hermon Community, ayo pagi hari ini, 2 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2023. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, keberhasilan, kemenangan, keadaan yang baik, kesehatan yang baik, kita mau berkata semua itu karena Tuhan, pernyataan Tuhan. Aku bisa menang, itu karena Tuhan. Aku sembuh, itu karena anugerah Tuhan. Aku bisa naik lebih tinggi, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, keahlian kita, saudara. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Di penghujung tahun ini, kita melihat perjalanan hidup sepanjang tahun ini. Dan kita bisa merasakan, melihat campur tangan Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kita, membawa kita sampai di penghujung tahun ini. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, semua karena pemeliharaanmu. Kami ada, kami bisa melewati. Itu karena pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, nyatakan di dalam hidup ini. Saudaraku, di penghujung tahun ini, ya, kalau kita melihat perjalanan hidup kita di tahun ini, mungkin banyak persoalan, ya,
mungkin sampai membuat air mata kita keluar. Mungkin kita rasanya, aduh Tuhan, ini sangat berat sekali. Rasanya aku tidak kuat, aku tidak mampu untuk menghadapi pergumulan yang begitu rumit. Saudara, kenapa Tuhan izinkan di tahun ini aku kok mengalami badai, mengalami persoalan yang begitu luar biasa. Bahkan di pelayanan pun kami mengalami persoalan demi persoalan, tantangan-tantangan yang begitu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Tapi sesungguhnya saudaraku, Tuhan itu tidak pernah iseng, tidak pernah main-main buat hidup kita. Asalkan hati kita, pikiran kita itu betul-betul selaras dengan Dia, maka apa yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup ini, itu pasti akan menjadi berkat buat kita untuk hari ini, bahkan untuk hari depan kita. Saudaraku, ya, saya suka sekali olahraga. Terus terang memang beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah sangat berkurang. Ya, saya harus jujur. Ya, dulu saya suka olahraga. Dan olahraga saya itu ya push up. Ya, push up sama lari. Ya, tapi memang saya fokus waktu itu di push up. Awal-awal saya push up ya hanya kuat itu 10 kali aja. Tapi karena saya hanya ingin lebih lagi saudaraku. Hari ini saya latihan 10 kali push up. Ya. Wah, itu sudah berat, sudah sakit. Saudara, tapi dengan cara push up yang benar, ya kan? Lalu besok ya memang hanya 10. Lalu besoknya saya paksa 15. Ya, saya paksa untuk menambah porsinya. Jadi 15 sampai 15 itu pun sakit. Ya. Dah 15, besoknya 15, lusanya saya tambah. Tambah lagi 5. Terus begitu saudaraku. Memang rasanya sakit. Ya, otot-otot di dada, di pundak itu sakit sekali. Dan terus itu ya, setiap 2 hari itu saya menambah 5. Ya, dari 10 bisa sampai waktu itu seingat saya bisa 80 saudaraku. Ya, jadi ini butuh waktu yang lama. Karena menambah 5 itu tidak hanya 1 hari. Jadi hari yang besoknya baru saya pertahankan. Kalau sampai sudah 20, besoknya 20. Besoknya lagi baru saya tambah 5. Dan sampai akhirnya saya bisa di sekitar 80 dalam 1 kali push up. Itu dengan cara yang benar, saudaraku. Ya, jadi karena saya mau latihan, menerima prosesnya, ya harus sakit gitu ya, sampai tangan, dada, pundak itu rasanya nyeri sekali. Tapi tanpa disadari berjalannya waktu, saya akhirnya bisa push up dalam jumlah yang banyak. Ya, butuh waktu, ya, butuh latihan. Ya, sehingga otot di pundak, otot di dada saya jadi lebih kuat, saudaraku. Karena ada latihan, ada proses sakit yang harus saya tahan, dan ada kemauan untuk menambah lebih lagi. Saudaraku, Tuhan tidak pernah iseng memberikan pergumulan. Tuhan izinkan pergumulan kita alami di dalam hidup ini. Saudara, tanpa disadari, sepanjang tahun 2023 ini mungkin kita mengalami banyak pergumulan. Tapi kalau kita ini cinta sama Tuhan, hati kita melekat kepada Dia, saudaraku,
ya, maka yakinlah kita bahwa sepanjang tahun 2023 ini, persoalan kehidupan kita yang kita alami itu justru Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang membentuk kita. Supaya apa? Supaya otot rohani kita ini menjadi kuat. Amin, saudaraku. Melalui apa? Mungkin air mata, kesedihan, persoalan, tantangan, badai yang terjadi. Bahkan segala kehidupan. Ya, saudaraku, itu sebetulnya sedang membentuk otot rohani kita menjadi lebih kuat. Ya, melalui perjalanan tahun 2023 ini, melalui semuanya itu justru Tuhan sedang membentuk. Ya, Tuhan sedang mengasah hidup kita menjadi lebih tajam lagi, lebih kuat lagi, ya, lebih kokoh lagi. Untuk apa? Untuk menjadi bekal menghadapi, menjalani tahun depan. Oleh karena itu ayo kita persiapkan hidup kita menyongsong tahun baru, tahun 2024. Dengan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bisa melewati tahun 2023 ini. Ada banyak persoalan, tapi aku yakin karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, justru melalui semua itu, aku menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang siap bertempur, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Karena otot rohaniku sudah terlatih. Tuhan yang sudah membentuk melalui semua yang kita alami, saudaraku. Percayalah, semua itu akan menjadikan kita di tahun 2024 menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang siap menghadapi segala kehidupan yang mungkin bagi kita masih misteri. Tetapi kita percaya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal, kita punya kekuatan iman untuk tetap percaya. Kalau Tuhan sudah menyertai, ya, memelihara tahun 2023, maka tahun depan pun penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan selalu ada di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Oleh karena itu yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan, karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, justru kita menjadi pribadi yang lebih kokoh, memiliki kerohanian yang teguh di dalam Dia. Lalu saudaraku, kita percaya penyertaan Tuhan itu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia Bapa yang sangat baik. Pasti merancang yang baik buat kita, anak-anaknya. Oleh karena itu kita percaya, kita sangat yakin bahwa penyertaan Tuhan buat hidup kita akan membuat hidup kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Amin, saudara. Satu kali ada dua orang ibu-ibu, ya, karena mereka itu ingin supaya mereka selalu sehat, baik untuk hari ini maupun di tahun-tahun ke depan. Makanya dua ibu ini datang ke rumah sakit. Dua ibu ini dia periksa, sama-sama periksa untuk mendeteksi apakah ada sel kanker di dalam tubuhnya. Wah, dua ibu ini periksa ke rumah sakit, diperiksa oleh bagian rumah sakit, tim medis, saudaraku. Lalu dikasih informasi bahwa hasil akan keluar di beberapa hari ke depan. Ya, kemudian di hari yang memang sudah dijadwalkan, dua ibu-ibu ini datang ke rumah sakit untuk mendapatkan hasilnya. Lalu ibu A mendapatkan hasil, ibu B mendapatkan hasil. Di situ ada keterangannya. Ya, dapat sebuah
kertas ya hasil dari pemeriksaan. Nah, ternyata si Ibu A itu melalui hasil diagnosa dinyatakan positif ada sel kanker di dalam tubuhnya. Wah, si ibu ini stres, ibu ini takut, bingung, ya khawatir. Lalu si ibu B ini menerima hasil bahwa hasilnya dinyatakan bersih. Tidak terdapat sel kanker di dalam tubuhnya. Lalu si ibu B ini dia senang karena tidak didapati sel kanker di tubuhnya. Makanya ibu B pulang dengan senang, menjalani aktivitas hidupnya seperti biasa. Tapi si ibu A yang dinyatakan positif semakin terpuruk, hidup dalam ketakutan, ya, dalam kebimbangan karena dia berpikir kalau kena kanker ini berarti menderita, ini berarti tinggal menunggu waktu, saudaraku. Karena hanya sekian persen saja yang bisa selamat dari sakit ini, saudara. Makanya si Ibu Ani takut, ya, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk berobat, periksa ke sana ke sini, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ibu ini makin lama makin miskin karena semua hartanya dijual untuk berobat, untuk menyembuhkan sel kanker di tubuhnya. Lama-kelamaan tubuhnya menjadi kering, hidup di dalam kebimbangan, saudaraku, stres karena sakit yang dialami. Tapi si ibu B, ya, ibu ini makin hidup dengan bahagia, bahkan bersama keluarga, usahanya pun bersama suami itu baik dan semakin diberkati, semakin sukses, saudaraku. Ya kan? Itulah yang dialami dua ibu ini. Lalu beberapa hari kemudian, ya, dari rumah sakit itu, ya, memberikan informasi kepada ibu ini, kedua ibu ini, bahwa pihak rumah sakit memohon maaf karena ada kekeliruan di dalam memberikan hasil diagnosa. Dan ternyata, ya, dari hasil revisi itu atas kekeliruan dari pihak rumah sakit, ternyata si Ibu A itu tidak didapati sel kanker. Dan yang mengidap sel kanker adalah ibu si B. Saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar bahwa kadang pikiran yang tidak baik, pikiran negatif, pikiran yang cemas, ketakutan, bimbang berlebihan, itu membuat hidup menjadi tidak baik, bahkan justru menjadi lebih terpuruk. Hidup menjadi berat. Kenapa? Karena pikiran kita, ya, pikiran kita yang tidak kita kendalikan, pikiran yang tidak baik, pikiran yang pahit. Ya, kalau kita pikiran ini tidak baik, hidup jadi tidak baik, ya kan? Tapi kalau pikiran kita baik, pikiran yang positif, pikiran yang membuat kita jadi lebih kuat, lebih baik lagi, maka hidup akan menjadi lebih baik dan semakin baik, saudara. Oleh karena itu, di akhir tahun 2023 ini, ayo kita tanggalkan semua pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang dipenuhi dengan ketakutan berlebihan, pikiran negatif, pikiran pahit, kecewa, dan lain sebagainya. Ayo kita buang, karena itu menjadikan kita pribadi yang tidak baik, lemah, tidak berdaya. Tapi ayo kita bangun hidup kita dengan pola pikir yang baik. Mengapa, saudaraku? Karena pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita, kita mau letakkan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan ada penyertaan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia dan anugerah.
Oleh karena itu, percayalah, Tuhan yang berserta dengan kita. Dia adalah Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kita mengalami hidup yang semakin lebih baik lagi. Mari kita akhiri tahun 2023 ini dengan satu sikap yang baik di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua yang tidak baik, pikiran, hati, kehidupan yang tidak baik. Tapi ayo kita song-song tahun yang baru, tahun 2024, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, yaitu di mana kita mau arahkan bahwa ada Tuhan yang selalu berserta di dalam hidupku, ada anugerah yang selalu menyertai di dalam kehidupanku. Percayalah, tahun 2024, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kita ketahui adalah Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan yang akan menopang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, tangguh menghadapi segala perkara dan tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri tahun ini dengan ucapan syukur, penuh pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2023, mari lihat perjalanan hidupmu di tahun ini. Ada hal yang mungkin tidak baik, ayo kita buang. Sampah yang mengotori, sampah yang membuat bau yang menyengat, membuat kita pusing, stres, ayo kita buang. Biarlah kita isi bejana hati kita dengan sesuatu yang terbaik, yaitu ada iman, kasih, pengharapan di dalam Tuhan. Biar itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menyongsong tahun yang baru, tahun 2024. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah keterampilan kita, tapi itu karena Tuhan yang berserta dengan kita. Dia yang akan menopang kita, Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, pandang wajah Tuhan terus, arahkan hati kita terus kepada Tuhan, berseru-berseru, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dialah tempat perteduhan kita, Dialah pengharapan kita yang sesungguhnya. Amin, saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan hormat saya menyerahkan kepada Bapak Gembala memberkati kami semua. Haleluya, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini.
Kami percaya anugerah-Mu tercurah buat kami semuanya, dan kami akan penuh semangat. Yang lalu biar berlalu, yang baru akan datang, dan biar kami berlari menuju kehendak Tuhan. Memberkati semua sudah melayani hari ini, memberkati khususnya Pak Victor yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memakai hidupnya semakin kuat dalam Tuhan dan semakin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Memberkati sepanjang hari ini, biar apa yang dibutuhkan anak-anak-Mu, kami akan mendapatkannya. Apa yang kami sedang rindukan, Tuhan membela, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kami percaya di akhir tahun ini anugerah blessing Tuhan akan semakin berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat akhir tahun. Tuhan memberkati.